Kalau biasanya pun aku jarang banget pulang ke Jakarta. Kalaupun ada libur panjang, kenaikan semester atau event apapun, aku pasti benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk cari pengalaman dan kerja. Waktu udah lulus kuliah itu, aku juga sempat kerja di salah satu company batik di Jakarta, di mana sebenarnya emang awalnya tuh di-hire sebagai freelance fashion designer. Tapi karena aku ada pengalaman dalam berbisnis online, akhirnya ownernya ini nanya beberapa masukan dari aku juga yang berhubungan dengan marketingnya. Jadi aku di situ bukan cuma bikin desain collection-nya, tapi dia minta aku bantu untuk bagian marketing. Dan di situ aku belajar banyak juga tentang promosinya, aku ngebantu untuk ngurusin sampling, bantu cari CMT, ngurusin sosial medianya, bikin konten, jadi PR, ngurusin KOL juga untuk collab, endorse, event, dan hampir semua bagian itu aku yang handle. Dari situ akhirnya aku belajar ketika mengerjakan sesuatu atau apapun yang diminta aku bakal selalu kasih 110%. Kalau bisa kita selalu kasih 120%. Dan di situ aku ngerasa kenapa bisa ada orang yang handle 2 kerjaan, ada orang yang bisa megang 4 job desk sekaligus, dan ada orang yang bisa mewakili pekerjaan 10 orang. Dan aku sadar itu akhirnya yang membentuk nilai diri aku dan kualitas diri aku. Mungkin banyak teman-teman yang nanya gimana sih cara memulai dengan modal Rp0 ini. Jadi aku nggak langsung menjalani 2 brand ini sekaligus. Pertama kali aku mulai ini customnya. Jadi waktu itu aku benar-benar outsource semua tenaganya. Aku nggak perlu hire dulu untuk karyawan full time. Jadi ini menurut aku juga penting kalau kalian baru memulai sesuatu, sebisa mungkin jangan langsung hire banyak orang, tapi benar-benar memanfaatkan dulu diri kita sendiri sebaik mungkin dan outsource tenaga dari luar. Caranya itu sebenarnya sama, kayak misalnya kalian mau jahit di tukang jahit, tapi kalian cari yang terpercaya dan kalian tahu kualitasnya bagus, kalian oper kerjaannya itu ke mereka. Dan kenapa bisa Rp0? Karena orang kalau mau custom itu kan pasti DP dulu 50%, dan ini bisa menjadi modal untuk kalian beli bahan dan mengupahi si tenaga outsource tadi untuk yang tukang jahit tadi. Nah, tinggal sisanya final payment itu yang kalian ambil untuk untungnya gitu. Nah, dari situ setelah udah menerima demand klien-klien yang cukup stabil, dan aku benar-benar ngerasa udah kewalahan dengan harus mengurus outsource tenaga dari luar, aku mulai hire 1 tukang pola dan 1 tukang jahit. Seiring berjalannya waktu, udah bisa menarget omsetnya, menarget juga untuk demand kliennya ini, target-target terus dibuat, akhirnya berkembang, dan dari situ pelan-pelan baru hire nambah 1 tukang lagi, 1 tukang jahit lagi, terus kayak tukang payet, mulai kayak ada semakin lama ada mandornya khusus si tukang jahit ini dan berkembang ke tenaga-tenaga lainnya. Nah, ketika aku udah mendapatkan income yang cukup stabil sedikit-sedikit dari custom ini, mulailah aku memodalkan bisnis ready to wear ini. Karena memang terus terang kalau untuk ready to wear itu, kita pasti butuh modal yang cukup untuk pertama kali kita produksi collection itu. Itu dia perjalananku, dimulai dari berjualan sejak masih kecil, kuliah dengan beasiswa dan sambil kerja, memulai karir fashion sebagai freelance fashion designer, hingga akhirnya aku bisa membentuk brand aku sendiri. Kesuksesan bukan sekedar hasil privilege, tapi buah dari kerja keras. Sekarang aku ada nih challenge buat kamu, coba ceritain gimana cara kalian menemukan passion kalian. Share di kolom komentar ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang cara menemukan style kita. Sebagai seorang fashion designer, pasti tentunya kita punya style dan ciri khas sendiri yang khusus buat kita. Sebenarnya style ini adalah gabungan dari selera pribadi dan target market. Klik next ya!